Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami menaruh harap kami kepadamu. Kami bersandar mutlak kepadamu Tuhan. Kami meyakini Engkau satu-satunya Allah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebesaran-Mu yang Kau nyatakan bagi kami semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan masuk di dalam jam pemberitaan firman, di mana kami akan mendengarkan kata-kata-Mu, kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Sebelum kami akan membaca, mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, Tuhan berkenan kuasai hati dan pikiran kami semua. Singkapkan, bukakan, beri kami pewahyuan untuk memahami setiap kata-kata kebenaran. Sebab kami sadar benar bahwa kami terbatas, baik hamba yang berbicara bahkan semua yang mendengar. Kami butuh tuntunan Roh Kudus. Kami butuh Tuhan yang menyatakan itu bagi kami. Bukakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah oleh firman itu kami semakin bertumbuh. Oleh firman itu kami semakin lebih lagi mengenal Tuhan. Oleh firman itu kami hidup di dalam kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang telah siap hati untuk dengar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan semua kita yang rindu firman Tuhan, bersama-sama dengan saya kita berkata amin. Baik, puji Tuhan, shalom. Kita bersyukur karena atas kemurahan Tuhan, atas izin Tuhan, kita semua boleh ada pada kesempatan diberkati ini. Baik, saya masih berbicara tentang ajaran atau doktrin yang berbicara tentang keselamatan. Sekali lagi, betapa pentingnya kita memahami tentang ajaran atau doktrin tentang keselamatan ini, karena ini yang akan memberikan ciri atau yang akan menyatakan kepada saudara dan saya suatu kekristenan yang sesungguhnya itu dilihat dari pemahaman kita terhadap doktrin keselamatan. Sebab saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bicara tentang doktrin keselamatan ini, di dalam kekristenan sendiri itu banyak sekali pandangan-pandangan yang ada di dalamnya. Ya, saya sudah menyampaikan kepada kita, ada kelompok-kelompok Armenian, ada kelompok Roma Katolik, ada kelompok yang pluralis, ada kelompok yang inklusivisme, ya banyak sekali kelompok-kelompok ya yang ada di dalam kekristenan, kelompok liberal bahkan ya yang mengajarkan seputaran tentang juga doktrin-doktrin keselamatan. Tapi saya mau ajak kita semua sekali lagi back to Bible, kembali kepada Alkitab. Apa yang Alkitab katakan itulah yang menjadi dasar atau yang menjadi pegangan kita semua di dalam memahami tentang Tuhan. Dan kita sudah membahas beberapa hal penting. Saya coba mengingatkan kembali kepada kita dalam pertemuan 3 kali yang saya sudah sampaikan kepada kita. Yang pertama, kita sedang memperhatikan yang namanya panggilan keselamatan ya. Panggilan keselamatan itu terdiri dari 2 panggilan yang disebut dengan external calling atau panggilan dari luar. Lalu kemudian kita memahami tentang internal calling atau panggilan dari dalam ya. Kalau kita cuma mengalami panggilan dari luar, rasanya tidak mungkin kita bisa jadi orang percaya, saudara. Tetapi karena ada panggilan dari dalam, panggilan dari dalam ini dikerjakan mutlak oleh Tuhan. Kalau kita membaca misalnya dalam Injil Yohanes, kita menemukan ada ayat yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau bukan Allah atau Bapa yang menariknya. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Lalu kemudian dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 juga di situ dikatakan kalau bukan Tuhan yang membuka hati, maka tidak mungkin orang bisa percaya kepada firman. Nah, ini bicara soal internal calling atau panggilan yang bekerja dari dalam diri kita. Lalu saudara, di dalam keselamatan, ajaran keselamatan, kita sudah mempelajari tentang kelahiran baru ya.
atau regeneration. Ini saudara juga terjadi bukan karena kita, tetapi mutlak karena kerja Allah. Allah yang melahirbarukan seseorang, Allah yang membuat seseorang itu menjadi ciptaan baru, Allah yang membangkitkan saudara dan saya dari kematian sehingga kita memiliki hidup yang baru. Itulah saudaraku yang kita sudah perhatikan tentang kelahiran baru. Jadi bukan karena baptisan, bukan karena sudah sidi, bukan karena saudara apalagi rajin gereja dan lain sebagainya, tetapi itu mutlak karena pekerjaan Allah di dalam diri kita. Nah, waktu kita bicara soal regeneration itu, kita memahami dua hal penting. Saya bicara soal pembuahan dan juga kelahiran. Ya, ini saya coba kembali mereview ulang atau mengingatkan kembali kepada kita apa yang sudah saya sampaikan. Lalu kemudian yang ketiga, saya membahas seputaran tentang faith atau tentang iman. Ya, iman itu ada 4 jenis. Yang pertama disebut dengan historical faith atau iman yang mempercayai sejarah, fakta-fakta di dalam Alkitab. Ini saya beri contoh, waktu itu orang fasik, ahli Taurat, setan. Nah, itu iman-iman yang modelnya seperti itu. Lalu kemudian saudara ada yang namanya miracle faith. Ya, ini saya beri contoh tentang nabi-nabi palsu yang ada dalam Injil Matius pasal 7. Ya, lalu kemudian beberapa ayat dalam Yohanes pasal 2 ayat 24. Ya, lalu kemudian Yohanes pasal 6, itu orang-orang yang memiliki iman miracle. Iman yang seperti ini adalah iman yang tidak menyelamatkan. Lalu ada jenis iman yang ketiga yang disebut dengan temporary faith atau saudara iman yang sementara. Kita bisa melihat di dalam Injil Lukas tentang bagaimana orang yang mendengar firman itu dengan gembira tetapi itu tidak bertumbuh, tidak berbuah. Itu adalah iman yang sementara. Saya berikan contoh yang lain juga, misalnya dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-18, 19 dan 20 tentang orang-orang yang disebut punya roh antikris. Itu juga mereka punya iman yang sementara. Dan orang-orang yang akan murtad lainnya itu adalah orang-orang yang memiliki iman yang sementara. Dan kemudian saving faith atau true saving faith, iman yang benar, iman yang menyelamatkan. Itulah yang kita sudah bahas, saudaraku, yang kita rindu miliki di dalam kekristenan kita. Dan iman yang namanya true saving faith itu timbul karena mendengarkan firman Allah, karena pekerjaan Roh Kudus di dalam diri seseorang, karena dikaruniakan oleh Allah, maka orang itu memiliki yang namanya true saving faith. Nah, itu kilas balik dari apa yang sudah kita bahas pada momentum atau kesempatan-kesempatan yang lalu. Hari ini kita akan masuk pada pembahasan tentang pertobatan atau yang disebut dengan perubahan, conversion, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini adalah bagian penting dari urut-urutan tentang keselamatan. Jadi orang yang dipanggil Tuhan, ya saya ulang, orang yang saudaraku dilahirbarukan, orang yang memiliki iman, itulah orang-orang yang hidup di dalam pertobatan. Itulah orang-orang yang mengalami perubahan secara total di dalam dirinya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu kalau kita bicara soal pertobatan di dalam kekristenan, itu menyangkut dua hal penting. Yang pertama, kalau kita bicara soal pertobatan, itu berarti beralih kepercayaan atau beralih fokus, beralih daripada suatu penyembahan yang lama, beralih kepada suatu pengharapan yang baru. Itu adalah yang disebut dengan bertobat. Makanya saudara yang terkasih, ingat, urut-urutannya jelas. Orang itu adalah orang yang sudah dipanggil, orang itu adalah orang yang sudah dilahirbarukan, dan orang itu adalah orang yang memiliki iman. Karena dia sekarang tidak lagi ada pada posisi yang sebelumnya, atau dia tidak sedang menghadap kepada arah yang tadi, atau saudaraku panggilan yang lama, hidup dalam dosa, hidup dalam penyembahan berhala, hidup dalam apalagi saudara ya sesembahan dan lain sebagainya. Dia sudah tinggalkan itu. Makanya saudaraku, kita masuk pada tahapan yang keempat atau urutan yang keempat, itu bicara soal pertobatan atau perubahan. Yang pertama saya ulang, perubahan dalam arti kepercayaan, keyakinan, pengharapan itu sudah berubah. Ya, saudara yang terkasih.
Tapi toh masih banyak orang Kristen juga yang masih sinkritisme, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ini bukti bahwa dia memang belum sungguh-sungguh mengalami yang namanya ya pertobatan sejati, itu belum, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sinkritisme itu artinya satu kaki masih Tuhan lama, satu kaki sudah Tuhan baru. Nah, itu namanya sinkritisme. Jadi di gereja omong Tuhan juga, tetapi saudara habis Tuhan nanti ada penyembahan lain lagi. Ada perdukunan, ada saudaraku masih percaya rumah adat, masih percaya setan-setan pun pekerjaan segala macam, roh-roh jahat. Itu masih ada orang-orang Kristen yang model-model seperti itu, saudara. Nah, ini belum mengalami pertobatan yang nomor 1 itu, ya saudara. Kenapa dia belum mengalami pertobatan yang nomor 1 ini? Karena memang dia belum mengalami yang namanya internal calling, dia belum mengalami yang namanya regeneration, dia belum mengalami yang namanya true saving faith, dia belum, saudara. Karena belum ada 3 ini, maka impossible kepercayaannya itu mutlak hanya kepada Tuhan. Saudaraku, itu omong kosong. Makanya Kristen-Kristen yang model 2 kaki begini nih, mesti terlalu banyak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Model 2 kaki, saya omong 2 kaki itu ada satu Tuhan, satu kaki di Tuhan, satu kaki di lain. Itu saudaraku seringkali kita temukan, ya, apalagi omong di NTT ini, aduh itu terlalu banyak. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena memang belum betul-betul mengalami yang namanya pertobatan sejati. Orang bertobat sejati itu tidak ada nama lain lagi di bawah kolong langit ini, sesuai dengan Kisah pasal 4 ayat 12. Mari kita lihat ayat ini. Kisah pasal 4 ayat yang ke-12, ya. Ini kalau orang sudah mengalami pertobatan sungguh, dia pun keyakinan mesti ini. Kisah 4 ayat 12. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi orang kalau sudah betul-betul yang namanya lewati 3 tahapan daripada keselamatan itu, urutan keselamatan itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka dia pasti akan ada pada posisi yang keempat, pertobatan sejati. Dan pertobatan sejati itu selalu dibuktikan dengan tidak ada penyembahan yang lain, tidak ada ilah yang lain, tidak ada kepercayaan yang lain, tidak ada lagi saudara sesembahan yang lain. Hanya satu nama di bawah kolong langit ini, dan nama itu adalah nama Yesus Kristus Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Nah, ini penting ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya tidak mau bicara dulu pertobatan yang kedua. Ini saya mulai dengan pertobatan yang satu ini. Karena kadang-kadang kita berusaha rubah ya dari yang mabok supaya tidak mabok lagi. Tapi pertanyaannya ini penting, saudara. Lu bertobat yang satu ini belum atau sudah? Ya. Kalau saudaraku hanya cuma berhenti dari karakter sifat hidup yang jahat kepada yang baik, tapi kalau penyembahan tetap penyembahan yang lama, mati tetap masuk neraka. Itu pasti, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak bisa. Jadi pertobatan yang satu ini, ya, saya ulang lagi, yang bicara soal mutlak, hanya satu pribadi yang kita yakini, ini pertobatan yang sejati. Ya, tidak ada sandaran lain lagi, hanya satu-satunya sandaran pada Yesus. Nah, itu baru namanya bertobat sejati. Ya. Tapi kalau sakit, mesti cari dukun, ya saudara, mesti cari orang pintar, mesti rumah adat, mesti kuburan. Aduh, itu mesti terlalu jauh dengan saudaraku. Kalau kita bicara soal urut-urutan keselamatan, itu berarti lu mesti di kelas 0. Ya, lu belum alami yang namanya external calling, external calling mungkin sudah, tapi internal calling lu belum alami. Ya. Kalau kamu masih ada di posisi itu, imanmu ya iman historik, iman miracle, ya saudara, iman yang hanya sementara, karena saat-saat pasti lo akan murtad, pasti, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, maka betapa pentingnya di dalam bagian ini kita mesti introspeksi diri kita. Ya, saya ini betul-betul bertobat yang satu ini kok belum? Ya, bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini selain itu nama yang namanya nama Yesus. Sebab kalau masih ada nama lain berarti Anda
pluralisme, Anda sinkritisme. Saudara, yang mempercayai bahwa bukan hanya Tuhan saja yang menjadi penyelamat, ya, tapi masih ada yang lain-lain lagi bisa menyelamatkan, saudara. Atau saudara juga percaya penyembahan-penyembahan yang palsu itu. Nah, itu hal yang sangat penting untuk kita sama-sama pahami, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu kalau kita bicara soal pertobatan yang satu ini, ya, saudara, kita melihat beberapa contoh kasus di dalam Alkitab. Ya. Saya mau berikan contoh-contoh ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Misalnya kasus Yunus, ya, atau kasus Niniwe. Ini adalah pertobatan yang sejati itu. Di mana orang-orang Niniwe, bangsa Niniwe ini adalah bangsa Asyur. Bangsa Asyur itu bangsa yang notabene tidak kenal Tuhan. Bangsa yang punya penyembahan bukan Yahweh, tapi penyembahan mereka pasti ilah-ilah lain, saudara. Penyembahan mereka patung-patung berhala dan lain sebagainya. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Allah mengutus Yunus ke Niniwe. Apa maksud Tuhan Allah utus Yunus ke Niniwe? Untuk memberitakan berita pertobatan. Pertobatan apa? Ini bukan bicara soal perubahan karakter saja, tetapi ini bicara soal perubahan penyembahan, perubahan kepercayaan, perubahan, saudaraku, pusat kehidupan, perubahan pengharapan. Ini makanya Tuhan suruh Yunus pergi ke Niniwe. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yunus tahu kalau dia pergi dan beritakan, lalu Tuhan melakukan yang namanya internal calling di sana. Tuhan kemudian bekerja di sana, maka orang Niniwe akan menjadi bertobat dan percaya kepada Tuhan. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak jadi murka. Tuhan tidak jadi hukum bangsa Niniwe, atau Tuhan tidak jadi hukum bangsa Asyur. Maka Yunus pikir panjang. Yunus bilang, ini bangsa kan bangsa kurang ajar. Kenapa Tuhan mesti tolong dia? Gara-gara dia, sepung bangsa Israel porak-poranda. Gara-gara ini Asyur ini, akhirnya saya dan sepung bangsa menderita sengsara setengah mati di pembuangan. Saudara, nah Yunus sakit hati. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yunus tidak mau pergi ke Niniwe. Satu maksud Yunus, supaya Niniwe dibinasakan Tuhan. Satu maksud Yunus, supaya Niniwe tidak boleh bertobat. Saudaraku, tidak boleh percaya kepada Allah yang benar. Cukup mereka menyembah mereka Allah asing, supaya Allah murka, Allah Yahweh murka, dan kemudian menghukum mereka. Makanya dia lari ke Tarsis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi Yunus lari itu ada depo alasan, ya saudara, karena dia tidak mau itu bangsa itu bertobat itu. Sebab kalau ini bangsa bertobat, pasti Tuhan tolong sendok. Maka percuma dong, saudaraku. Dia pikir-pikir, wah enak dong ini. Akhirnya dia lari di Tarsis. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pelayaran itu kita tahu bahwa Tuhan tidak berkehendak, dan Tuhan tetap mau bahwa Yunus, you mesti pergi dan beritakan tentang aku bekerja di sana, saudara. Dan itu akhirnya terjadi pertobatan. Mari kita lihat Yunus 3 ayat 10. Perhatikan. Yunus pasal 3 ayat 10. Ya, kita baca ini ayat ya. 1, 2, 3. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau sampai mereka berbalik dari tingkah laku mereka yang jahat, itu berarti mereka sudah melewati pertobatan yang pertama. Mereka mesti percaya dulu kepada Tuhan. Dan itu kita lihat jelas di dalam teks-teks itu. Mereka bahkan ambil sikap untuk berpuasa. Bukan hanya saja saudaraku, orang-orangnya sampai binatang-binatangnya semua berpuasa. Kenapa? Kalau mereka mau lakukan itu, kalau bukan karena saudara Tuhan yang bekerja di sana, Yahweh yang dipercaya oleh Yunus itu. Ya saudara. Nah, ini pertobatan yang sejati. Jadi pertobatan sejati itu selalu dimulai bukan dari pengakuan tentang kejahatan lebih dulu, tapi bagaimana perubahan kepercayaan. Ya. Orang yang merubah kepercayaannya yang lama datang kepada kepercayaan yang baru dan sungguh-sungguh meyakini bahwa hanya Tuhan saja satu-satu juru selamat, Yesus satu-satunya juru selamat, Allah satu-satunya penyelamat, tingkah laku pasti akan berubah. Tapi kalau belum yang di sini berubah, maka susah.
ya, merubah itu sikap karakter sampai mati mampus juga, ya akan begitu-begitu terus. Karena saudaraku, pola pikirnya tidak berubah, kepercayaannya tidak berubah, cara pandangnya tidak berubah. Nah karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kasus Niniwe ini sebenarnya menjadi salah satu contoh untuk kita memahami tentang pertobatan sejati. Jadi saya ulang, pertobatan sejati itu mesti dimulai dari pengharapan dan pengakuan kita bahwa hanya satu-satunya Tuhan dalam hidup ini. Itu satu dulu. Baru pertobatan sejati yang kedua, itu bicara soal bagaimana orang itu berbalik dari tingkah laku yang jahat, atau menyesali semua perbuatan-perbuatannya yang lama, atau tidak lagi mau hidup di dalam hidup yang lama. Itu adalah orang-orang yang saudaraku mengalami pertobatan sejati. Jadi pola pikirnya berubah, karakternya berubah. Sesuai dengan teks ini, Roma pasal yang ke-12 ayat 2. Perhatikan. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat 2. Ya, bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi ya, dalam ayat ini juga kita menemukan dua makna itu secara eksplisit. Bahkan tadi kalau di dalam Yunus pasal 3 ayat 10 itu kita hanya melihat satu makna secara eksplisit, tapi yang satunya implisit, ya. Tapi kalau dalam Roma 12 ayat 2 ini, dua-dua makna itu kita lihat secara eksplisit. Lihat, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Kata serupa dengan dunia ini menyangkut karakter, ini menyangkut sikap, ini menyangkut tatanan cara hidup, ya. Ini menyangkut pola kita dalam menjalani hidup kita. Tetapi yang kedua, itu bicara soal kepercayaan atau bicara soal pengharapan yang baru. Di situ dikatakan, berubah oleh pembaruan budimu supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Ini bicara soal, saudaraku yang terkasih, bagaimana kita menaruh pengharapan dan kepercayaan kita hanya kepada Tuhan, ya. Yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini tidak lain bicara soal, saudaraku, pertobatan yang eksplisit itu atau pertobatan sejati bicara soal bukan hanya soal karakter hidup yang berubah, tetapi soal sekali lagi kepercayaan, tata cara hidup kita, kepercayaan kita. Ini dua hal yang tidak bisa terpisah. Jadi saya ulang, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah pertobatan sejati. Jadi pertobatan sejati mesti dilihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah bagaimana dia mengakui Tuhan di dalam hidupnya sebagai satu-satunya Tuhan dan tidak ada Tuhan yang lain. Lalu yang kedua, pertobatan sejati itu dilihat ketika orang itu tidak lagi serupa dengan dunia. Dia berubah dari tingkah laku yang jahat, dia berubah dari karakter yang jahat, dia berubah dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Itulah yang namanya pertobatan sejati. Nah, ini dua hal yang kita tidak boleh abaikan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebab kalau kita mengabaikan salah satu, maka kita akan terperangkap kepada pertobatan yang palsu. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, atau pertobatan yang sementara, pertobatan yang tidak sungguh-sungguh. Saudara lihat, saya berikan contoh 2 Timotius 4 ayat 10. 2 Timotius 4 ayat 10. Ya, coba kita baca ya. 2 Timotius 4 ayat 10. 1, 2, 3. Demas telah mencintai dunia. Oh, saudara lihat itu. Kenapa dia mencintai dunia? Saudara, ini pasti, ini bukan bicara soal hanya sekedar pertobatan, soal perubahan hidup. Karena kalau bicara soal perubahan hidup, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Demas ikut Paulus, Demas jadi pelayan, Demas bantu-bantu pekerjaan Tuhan. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Paulus ini orang yang sangat tegas di dalam pelayanan. Tidak mungkin dia kompromi dengan yang namanya karakter hidup yang tidak baik. Tapi saudara, kenapa kok Demas tiba-tiba bisa tinggalkan Paulus? Alasannya sederhana, soal cinta. Ini berarti saudaraku, pengenalan Demas ya, atau pemahaman Demas tentang Tuhan itu benar-benar hanya sekedar suatu pengenalan kulit luar, atau pengenalan yang tidak mendasar, pengenalan yang hanya sekedar percaya ikut-ikutan, tapi dia tidak menyerahkan hidupnya bahwa hanya satu-satunya Tuhannya atau sesembahannya, pusat kehidupannya itu hanya Tuhan saja. Makanya kalau saudara lihat Lukas pasal 9 ya, ayat yang ke-56 sampai dengan ayat yang ke-60, kita menemukan cerita tentang bagaimana Yesus menawarkan orang kalau mau ikut dia itu seperti apa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus bilang tinggalkan ya, kalau ada yang bilang mau kubur Bapak, kasih tinggal orang mati, kubur orang mati. Kalau ada yang bilang mau bajak sawah, tidak layak, karena orang yang mau membajak, orang yang mau ikut aku, dia tidak boleh menoleh ke belakang. Saudaraku, kalau ada yang bilang, aduh saya ikut Tuhan, bagaimana ini fasilitasnya? Tuhan bilang serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Apa maksud Tuhan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya sederhana. Tuhan punya maksud adalah kamu tidak boleh bergantung kepada yang lain. Satu maksud Tuhan itu tidak lain adalah, saudara, Tuhan itu harus kamu jadikan yang prioritas, yang utama, di atas segala-galanya. Itu sebenarnya yang Tuhan maksud. Artinya, kalau kamu mau jadi Kristen eksklusif, tidak bisa lo jadi pluralis. Tidak bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lo mesti jadikan Tuhan itu sumber segala-galanya. Di bagian lain Yesus berkata, Matius 6 misalnya ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kenapa Tuhan mesti bicara begitu? Karena Tuhan mau orang hanya fokus utama Tuhan, tidak boleh yang lain. Saudara, di bagian lain Yesus bicara, Matius 19. Ya saudara, ada orang kaya yang datang dan bilang, Tuhan, saya subuat ini, subuat itu, subuat segala macam. Ini perubahan secara karakter ada. Tapi Tuhan bilang apa? Pergi jual hartamu dan ikut aku. Saudara, kenapa Tuhan suruh begitu? Saudara, bukan Tuhan tega-tegaan, tapi Tuhan mau you mesti jadi Kristen yang eksklusif. Hanya satu saja yang menjadi pusat penyembahanmu, dan tidak boleh ada yang lain yang mengganggu engkau. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, itu bertobat sejati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi bertobat sejati itu bukan berhenti dari mabuk, berhenti dari berzina, berhenti dari merokok. Aduh, itu memang bagian dari pertobatan, tapi itu luar. Dalam jumus perbaiki, onderdil dalam jumus perbaiki semua. Saudara, kalau tidak ya sama kayak Demas, luar bagus, dalam hancur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertobatan sejati itu demikian ya. Jadi hari ini kita semua mesti sama-sama melihat kehidupan kita, saudara. Di mana pusat penyembahan kita? Di mana, saudara, yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Kalau Tuhan belum prioritas, saya ulang lagi, kalau masih ada nama lain, kalau masih ada tanpa lain, aduh, itu berat. Saya bersyukur, saudara, lewat beberapa khotbah yang saya sampaikan, ya jemaat beri kesaksian. Ya, awal-awalnya, saudara, ini dia punya anak ini ikut tes, ya, main doi kiri kan, main doi, termasuk dia juga ada uang. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika mulai dengar firman, mulai tahu kebenaran bahwa hidup ini harus bergantung mutlak sama Tuhan. Apa artinya lu sebut Yesus itu juru selamat, Yesus itu segala, kau tidak yakin hanya untuk masa depan? Selalu yakin. Kalau untuk masa depan yang di dunia saja kau tidak yakin, apalagi untuk sorga yang tidak kelihatan. Saya curiga nanti lu masuk sorga jadi lu pakai sogok orang. Ya, karena di dunia saja yang nanti akan berakhir selalu main kiri main kanan. Lu sana yakin dan lu Tuhan Allah. Saudara yang terkasih, dan dia murni ikut kemauan Tuhan, berhenti sogok, berhenti bayar, saudara. Ya. Tadi saya masih dengar kesaksian, saudara. Anaknya lulus Pantohir di Kupang, lalu berangkat mesti Pantohir pusat.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, katanya kantor pusat tidak di sini, mesti di Surabaya sana. Di Surabaya sana, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita berdoa. Tiba-tiba sudah 1 hari sebelum Pantohir, ada orang telepon, Bapak, kalau Bapak anak mau lolos, siap. Saudara, dia pun hati mulai tergoncang. Godaan mulai datang kan. Lu mau harap, mas Tuhan kosong deh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi di saat seperti itu, Tuhan kasih hikmat. Dia kasih mati di HP. Total mati. Saudara. Dia bilang, anak mau lulus, tidak lulus, betul serahkan. Wah, tadi kami dengar, puji Tuhan, anaknya lolos. Ada orang-orang yang mau memanfaatkan situasi. Saudara lihat. Kalau kita tidak sungguh menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, kalau kita tidak yakin satu-satunya nama di bawah ini kolong langit ini, itu nama yang di atas segala nama, aduh, berat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pengaruh dunia ini begitu kuat. Maka pertobatan sejati itu saya ulang, mulai dari dalam sini. Kalau pengharapan kita masih imbang, masih saudaraku, ya dapat diombang-ambingkan dengan saudara yang lain-lain, itu sebenarnya saudara, kita masih perlu meragukan pengharapan kita. Sebab orang yang selamat itu dia yakin sepenuhnya hidupnya itu ada dalam tangan Tuhan, tidak ada yang lain. Maka saudara bisa cek dalam seluruh Alkitab bagian kebenaran firman, Kristen-Kristen sejati yang selamat sungguh-sungguh itu dong sana ada bilang 2 kaki, sana ada dong jalan tepat 1 kaki. Mau mati-mati, mau miskin-miskin, saudara. Mau tidak jadi apa, tidak jadi. Pokoknya Tuhan segala-galanya. Itu Kristen. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan itu fakta di dalam Alkitab. Makanya saudara jemaat Smyrna itu berani miskin, ya. Kalau kita baca jemaat Smyrna kan, itu jemaat satu-satunya yang dipuji Tuhan. Ya. Di Efesus. Karena mereka tidak terpengaruh, tidak terkontaminasi dengan apapun. Mereka bertobat sejati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak ada yang bisa ganggu gugat itu. Ya. Tapi kalau pertobatan kita, saya ulang lagi, hanya pertobatan asal-asal Kristen, itu nanti kita hanya rubah di luar terus, tapi dalam sesungguhnya kita tidak menaruh pengharapan kepada Tuhan, tidak menaruh keyakinan kepada Tuhan. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka betapa pentingnya hari ini, ya, lewat ini kebenaran ini saya mau mengajak kita semua, yuk kita mulai introspeksi diri. Ya, kalau masih ada cinta 2-3, kita masih jalan 2-3 kaki, saya ulang, itu menunjukkan bahwa sebenarnya keselamatan kita ini kita sendiri sedang ragukan. Ya. Saudaraku, soal hidup kekal kita sedang ragukan. Kalau kita masih main 2 kaki, kalau kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, tidak ada kata, tidak ada pilihan nomor 2, tidak ada pilihan nomor 3. Memang hanya cuma satu-satunya. Memang cuma hanya satu-satunya. Dialah juru selamat, dialah pemilik kehidupan, dialah segala-galanya. Saya tunjukkan ayat-ayat ini. Perhatikan Efesus pasal 1. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, perhatikan mulai ayat 19, 20 hingga ayat yang ke-22. Ya. Efesus 1 ayat 19. Oke. Bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Lalu 20, 1, 2, 3, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Ayat 21, ya kencang, 1, 2, 3. Baru baca itu ayat sudah jelas itu. Jadi itu nama itu jauh lebih tinggi dari mana? Pemerintah siapa yang dia tidak kalahkan? Penguasa siapa? Kekuasaan mana? Kerajaan mana? Atau tiap-tiap nama yang pernah disebut di bawah kolong langit ini? Bukan hanya di bawah kolong langit ini, saudara, melainkan nanti di dunia yang akan datang. Tidak ada yang sebanding dengan ini nama. Ayat 22. Saudara yang terkasih, lebih tegas. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ada amin?
Maka pertobatan sejati itu, saya ulang, mesti percaya sungguh-sungguh bahwa tidak ada nama lain di bawah ini kolong lain. Siapapun dia, saudara, tidak ada. Ya. Jadi anak-anak Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mengalami pertobatan yang sejati seperti ini, waduh, itulah kekristenan yang sesungguhnya. Itulah kekristenan yang sesungguhnya. Kalau sudah pengharapan dan kepercayaan kita segala-galanya semua ada di dalam dia, saya ulang, yang di luar itu terlalu gampang. Ya. Yang saya ulang lagi tadi saya sebut-sebut mabok, berzina. Ini hal-hal sederhana yang tidak terlalu, saudaraku, sulit untuk dirubah. Tapi kalau yang di dalam ini belum, saudara, ya, masih main dua kaki, maka sampai mati. Pertobatan juga akan menjadi pertobatan-pertobatan palsu, pertobatan-pertobatan yang omong kosong saja. Tidak mungkin sungguh-sungguh, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau orang sungguh-sungguh mengalami yang namanya bagaimana dia punya pengharapan, menaruh percaya kepada Kristus dan tidak ada yang lain, aduh, maka hidupnya pasti ada dalam pertobatan yang sejati. Nah, ini yang kita tidak boleh lupakan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, karena itu, kalau kita sudah mengalami ini, ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini sekarang saya berikan 3 hal penting yang kita mesti sama-sama perhatikan, ya. Kalau orang itu memahami bahwa Tuhan satu-satunya, ya, fokus kehidupannya, kepercayaan dalam dirinya, dia sudah tinggalkan semua kepercayaan yang lama itu, ya, dia tidak lagi menaruh pengharapan kepada yang lama itu, maka ada 3 ciri ini yang akan kita bisa lihat dari dalam diri orang itu. Saya mau ajak kita untuk memperhatikan ayat firman Tuhan ini. Yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Kita lihat ayat ini, ya, saudara terkasih dalam Tuhan. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 lebih dulu, ya. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Perhatikan kalimatnya, jika kita mengaku dosa kita. Nah, siapa kita yang mengaku dosa di sini? Kita lihat benang merahnya, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 38. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Ya, 1, 2, 3. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk apa? Pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara lihat, ya, ketika Petrus berkhotbah, lalu kemudian banyak orang mendengarkan khotbah dia. Setelah itu mereka bertanya kepada Petrus, Petrus, apa yang harus kami perbuat? Lalu Petrus menjawab, bertobatlah. Apa maksud kata bertobat dalam teks ini? Paulus tidak sedang bicara soal perubahan karakter saja, tapi Paulus sedang bicara soal perubahan penyembahan, perubahan pengharapan, perubahan keyakinan. Tadinya kan mereka olok-olok, Petrus dan teman-teman, mereka tidak yakin dengan Mesias yang sudah datang dan mati di atas kayu salib. Mereka tidak yakin dengan pekerjaan Roh Kudus yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Sekarang ketika mereka dengar khotbah firman Allah, external calling datang, internal calling bekerja. Tuhan menumbuhkan iman dalam diri mereka, dan waktu iman tumbuh, mereka terharu, mereka menyesal, dan mereka berkata kepada Petrus, Petrus, apa yang harus kami buat? Waktu Petrus jawab, Petrus bilang apa? Lu mesti rubah lu punya keyakinan. Ini kalau pakai bahasa yang lebih gampang diterjemahkan, bertobatlah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, rubah lu pun cara pandang. Kalau Yesus itu yang kamu salibkan itu, tadinya kamu bilang dia bukan Tuhan, dia Tuhan, rubah otak. Itu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau tadi kamu lihat kami berbahasa roh, lalu kamu bilang kami gila, sekarang bertobatlah, berubah, karena Roh Kudus sedang bekerja dan manifestasi roh itu sedang terjadi. Amin. Itu bertobat, saudara. Baru mereka mengaku dosa. Karena kalau memberi diri dibaptis itu ada kaitannya dengan pengakuan dosa. Saudara bisa bandingkan dengan Matius pasal 3. Ya, bagaimana Yohanes Pembaptis berteriak,
di padang gurun, lalu kemudian orang banyak datang dan memberi diri dibaptis. Untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Itu aja jelas. Mengaku dosa dan memberi diri dibaptis. Jadi saudara, orang-orang yang mengaku dosanya setiap hari kepada Kristus, orang-orang yang menyadari pelanggarannya, orang-orang yang tahu bahwa hidup lamanya ini harus disucikan oleh Tuhan, dia datang kepada Kristus dan menyatakan itu. Itulah orang-orang yang sebenarnya sedang hidup di dalam pertobatan sejati. Amin. Ya, makanya kalau kita berdoa kan kita tidak pernah lupa, Tuhan ampuni beta. Saudara, kenapa kotong harus bilang begitu? Karena kotong tahu, soalnya ada yang bisa ampuni botong pun dosa kecuali Tuhan Allah. Makanya kita mesti rajin doa. Makanya kalau saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita datang ke gereja, kita selalu melakukan yang namanya minta pengampunan dosa dari Tuhan. Ya karena kita sadar, kalau bukan Tuhan yang mengampuni kita, siapa? Ya. Jadi kalau orang yang rasa diri benar, orang yang rasa diri tidak lagi berdosa, orang yang rasa diri bahwa saudaraku dia pun dosa tidak ada, itu sebenarnya orang itu belum mengalami yang namanya pertobatan sejati. Dari luar kelihatan dia baik, tapi sebenarnya dia sedang bersandar kepada kekuatan dirinya, bukan kepada Tuhan yang memberikan pengampunan. Saya tunjukkan dua ayat ini. Mari kita lihat. Saudara yang terkasih, kembali kepada 1 Yohanes pasal 1 tadi. Ayat yang ke-10, begini firman Allah. 1 Yohanes pasal 1 ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi apa? Pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi kalau orang justru rasa diri benar, orang rasa diri tidak bersalah, orang rasa diri tidak berdosa, maka saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu orang sebenarnya dia sedang melakukan yang namanya menipu Tuhan, atau dia sedang tidak percaya kepada Tuhan, atau dia menganggap bahwa dia lebih hebat dari Tuhan Allah. Beberapa hari yang lalu saya nonton di Facebook, ya, orang main hakim sendiri terhadap pelaku pezina. Ya saudara, kasihan ya, dong hela kas keluar dari dalam kamar, telanjang bulat, baru dong siksa, dong pukul kiri kanan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waduh kasihan sekali. Dipertontonkan. Saya dalam hati ini mudah-mudahan bukan Kristen. Kalau Kristen dilupa ayat yang Yesus bilang apa? Kalau kamu satu di sini tidak berdosa, nah angkat batu kau lempar dia. Ya, saudara, dan bangun kabur semua tuh. Tidak ada yang berani, karena orang semua sadar bahwa kita semuanya manusia berdosa. Dan tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Seorang pun tidak. Tapi kapan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita menyadari itu? Kalau kita tahu sekali lagi bahwa hanya Tuhan yang memberikan pengampunan kepada kita. Dan itu akan membuat orang itu akan bergantung mutlak kepada Allah. Sebab kalau tanpa Allah tidak ada pengampunan. Tanpa Allah maka tidak ada penyucian. Tanpa Allah dosa tetap akan bertambah. Maka kalau semakin orang menyadari dia hidup di dalam dosa, dia semakin akan bergantung dan menaruh harap kepada Tuhan. Itu pasti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, saya tidak bicara ini supaya melegalkan orang buat dosa, tidak. Tapi ini natur kita. Ini sesuatu yang sudah ada dalam botong pun diri, botong bisa dustai itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Botong bisa dustai itu, sama seperti Lukas 18 ini. Ya. Perhatikan ayat yang ke-10 mulai, Lukas 18, ya. Lukas 18, ini kan ada dua orang di bait Allah. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ayat 11, jemaat. Saudara, kalau kita dalam kacamata manusia, ada orang datang dan bilang sama kita, beta ini orang paling baik. Beta bukan perampok, beta bukan pesina, beta bukan pemungut cukai. Saudara, kalau kita manusia yang lihat ini, mungkin kita bilang, wih puji Tuhan nih. Orang sekarang jahat banyak, baru lu memang lu manusia terlalu luar biasa. Tapi Tuhan tidak. Justru Tuhan lihat ini sebagai suatu kesombongan. Ya,
Coba lihat ayat 12, perhatikan. Saudaraku. 1, 2, 3. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ini baik atau tidak? Saudara, kalau saya gembala dan saya punya jemaat yang begini, saya senang mati. Ya, saudara, tidak korupsi, tidak berzina, baik mati. Puasa non-stop ya, dia pokoknya terima gaji persepuluhan dia cepat ya saudara. Waduh, ini nih dahsyat ini. Jemaat begini ini biasanya saudaraku lebih sering dikunjungi gembala. Ya, ya saudara yang terkasih, karena ini jemaat terlalu baik. Tapi saudara lihat, Tuhan justru tidak suka. Tidak suka dengan model kayak begini. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa dibohongi. Persoalannya Tuhan lihat lu tembus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat ayat 13 Lukas 18. 1, 2, 3. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Saudara lihat yang dikasih oleh Tuhan. Waduh, kalau pendeta dapat jemaat begini nih, pasti dia omong tambah itu, bilang makanya bertobat. Ya saudara, ya, itu pasti itu. Ya, karena ini satu terlalu nih, orang pemungut cukai. Ya, lalu kemudian ayat 14 bilang apa? Lukas 18, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi mengaku dosa itu adalah salah satu sikap rendah hati di hadapan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, semakin kita menyadari akan keberdosaan diri kita, itu semakin kita menyadari bahwa tidak ada yang lebih tinggi dalam hidup kita selain Tuhan. Semakin kita menyadari, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ini orang paling hina, orang paling najis, orang paling kotor. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, disitulah semakin saudara akan menaruh pengharapan saudara kepada Tuhan. Sebab dengan demikian Anda akan merasa bahwa kalau bukan Tuhan yang mengampuni saya, kalau bukan Tuhan yang menyucikan saya, kalau bukan Tuhan yang membenarkan saya, maka pasti saya binasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya dalam kekristenan kita menyadari yang namanya sola gratia, atau hanya karena kasih karunia, ya. Sebab kita semua menyadari kita orang berdosa dan tidak ada satupun yang layak kita bisa berikan kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan sebagai suatu modal atau alasan, argumentasi bahwa saya layak untuk dibenarkan. Tidak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua kita hanya bisa berkata, saya tidak bisa apa-apa, saya orang berdosa, saya butuh belas kasihan Allah, dan saya butuh pengampunan Tuhan. Orang-orang inilah yang akan dibenarkan oleh Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah pertobatan sejati. Saudaraku, saya pernah berkhotbah dengan tema tangisan yang tepat. Ya. Dan kalau kita pelajari Alkitab, tangisan yang tepat itu adalah tangisan akan keberdosaan kita. Tangisan akan kefanaan hidup kita. Tangisan akan, saudaraku, betapa najisnya hidup kita. Itu yang berkenan kepada Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, kita tidak menangisi Yesus, tapi kita sedang menangisi diri kita sendiri. Yesus berkata, ya, kita disuruh menangis dirimu sendiri, tangisi dirimu sendiri. Kenapa kita harus nangisi diri kita? Ya karena kita ini orang berdosa. Tiap hari kita mesti sadari itu. Tiap hari kita mesti menyadari keberdosaan kita di hadapan hadirat Tuhan. Dan di saat itulah sesungguhnya kita sedang membuktikan bahwa saya orang Kristen yang benar-benar bertobat. Saya benar-benar hidup dalam pertobatan. Saya sedang mengalami perubahan hidup. Saya sedang mengalami yang namanya conversion. Kalau saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertobatan yang demikian kita lakukan dalam hidup kita. Ada amin? Kedua, mari kita lihat saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang bisa dibuktikan kalau seseorang itu memang hidup dalam pertobatan sejati. Bahwa dia tahu bahwa tidak ada yang lain, hanya Tuhan satu-satunya sandaran dalam hidupnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan teks firman Tuhan ini, ya.
Saya mau mengajak kita untuk membaca 1 Tesalonika pasal 1 ayat 9. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 9. Ya. Dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari apa? Berhala-berhala kepada Allah. Jadi perhatikan kalimat itu, berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Ini bicara soal pertobatan sejati, ya saudara. Nah, ketika mereka berbalik dari berhala-berhala dan kemudian kepada Allah, apa yang mereka lakukan? Untuk 1, 2, 3, untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Orang kalau saudaraku mengalami pertobatan sejati, dia pasti menunjukkan ciri yang kedua. Selain dia akan terus mengaku dosa, yang kedua dia akan memberi hidupnya, dirinya untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu melayani Tuhan karena kamu pasti bertobat. Ya. Kalau kamu nggak bertobat, kamu melayani Tuhan pasti ada motivasi lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kalau melayani Tuhan karena tidak bertobat, motivasi lain, nanti saudara baca kitab Roma pasal 16 ya. Paulus bilang apa? Mereka melayani apa? Melayani perut mereka. Ya saudara. Kalau saudara melayani Tuhan bukan karena saudara betul-betul berbalik, bertobat yang sejati, saudara akan lihat, saudara melayani seperti apa yang Paulus katakan dalam Filipi pasal 1. Saudaraku, Paulus bilang apa? Ada orang yang melayani aku, melayani Tuhan dengan untuk mencari kepentingan diri sendiri, ya. Dengan bermaksud agar kesengsaraanku di dalam penjara bertambah, ya. Ada orang yang saudaraku melayani dengan maksud untuk mencari perselisihan. Itu banyak. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kenapa ya? Karena tidak bertobat. Karena tidak sungguh-sungguh bertobat. Orang kalau bertobat sejati, dia akan melayani Allah. Dia akan memberi hidupnya kepada Allah. Dia akan sungguh-sungguh berkorban bagi Tuhan. Tidak ada motivasi-motivasi terselubung di dalam. Kalau orang itu sungguh-sungguh mengalami pertobatan sejati. Ya. Maka betapa penting hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Melayani Tuhan, tapi dasarnya apa? Kita mesti cek tuh. Ya. Sebab kalau dasarnya bukan pertobatan sejati, aduh, maka melayani Tuhannya pasti ada embel-embel di balik. Ya. Saudara yang terkasih. Maka saya selalu kasih ilustrasi ini kan, saudara. Kalau ada kucing dengan tikus itu bertemu, dua-dua pasti lari. Tidak ada yang bilang tidak lari. Kucing lari, tikus lari. Tetapi kucing punya maksud lain, tikus punya maksud lain. Sama-sama lari kelihatannya. Nah, orang Kristen juga begitu. Kalau tidak bertobat sejati, kita lihat semua melayani Tuhan. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, tujuannya berbeda-beda. Kalau melayani Tuhan karena pertobatan sejati, melayani Tuhan karena saudara yang terkasih dalam Tuhan mengalami yang namanya perubahan cara pandang, pengharapan, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, tujuanmu pasti akan lurus, benar, hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ada amin? Nah, ini penting. Makanya tadi saya suka contoh Demas. Demas itu kenapa ya? Karena bertobatnya palsu. Maka melayani, tiba-tiba ada tawaran, lari puikilan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan. Kristen itu harus memberi sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya mengajar di sekolah teologia, saudara, atau kampus teologia itu sejak tahun 2006. Saya mulai melayani. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau dari 2006 berarti ini sudah sekitar berapa ya? Ya lumayan lah, 18 tahun atau 19 tahunan ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, saya punya murid 2006 itu satu pernah datang kepada saya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Waktu datang, saya dengan istri bilang begini sama dia, ya, kamu jangan kembali lagi ke sini kalau kamu belum sungguh-sungguh melayani Tuhan.
Nah, waktu itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya minta anak rohani saya satu, ya lulusan sekolah teologi juga yang sudah melayani di Sumba, ya, Sumba Barat Daya. Kebetulan dia buka beberapa jemaat di sana yang saudaraku diinjili dan bertobat. Banyak orang bertobat, maksudnya dalam arti kembali datang kepada Kristus, ya. Dan gereja-gereja dibuka di Sumba Barat Daya. Dan dia ini saudaraku terbatas. Karena dia dengan istri sendiri, maka ada gereja yang kemudian tidak digembalakan dengan baik. Karena saudara habis buka, dia mesti kadang hari Minggu itu dia khotbah beberapa tempat, sehingga gereja itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak tergembalakan dengan baik. Memang dia layani setiap minggu, tapi dia butuh seorang hamba Tuhan. Maka kebetulan ini satu lagi nganggur, saudaraku. Saya bilang, lu berangkatlah menuju ke sana, saudara. Ya, puji Tuhan, dia bilang, saya siap. Ya. Pergi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pelayanan di sana kurang lebih 1 tahun. Bulan Desember tepatnya, dia kemudian pulang, saudara. Lari tinggalkan Sumba dan hilang tanpa berita. Anak rohani saya yang ada di Sumba itu telepon saya dan berkata, Bapak, dia sudah tidak ada di sini lagi. Saya tanya, dia di mana? Tidak tahu Bapak, kabarnya tidak ada jelas, tiba-tiba dia sudah menghilang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Akhirnya itu dia hilang sekitar tahun 2000, sebelum COVID, mungkin 2018. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. 2018 tidak ada berita, tiba-tiba 2025 dia muncul, saudara yang terkasih. Hilang lama, muncullah dia datang ke rumah. Waktu itu saudaraku saya tidak ada lagi khotbah, istri juga tidak ada, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hanya anak-anak di rumah. Tetapi juga anak saya tidak keluar, ada anak baru yang tinggal di rumah kami, dia yang keluar. Waktu dia masuk saudara di pagar gereja, dia lihat karena waktu tahun 2018 itu saya belum jualan air RO. Nah sekarang dia datang, dia lihat ada air RO. Jadi dia punya pikir, saudaraku, ini bukan pendeta Eben lagi, pasti Bugis yang tinggal di sini. Itu saudara. Jadi dia tidak berani masuk, dia duduk agak lama di luar. Lalu kemudian saudara yang terkasih, anak yang tinggal di rumah kami itu keluar dan berkata begini, kakak cari siapa? Minta maaf, apakah Pak Pendeta Eben masih di sini? Oh, beliau masih di sini sampai sekarang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu, oh, saya dia murid, saudara yang terkasih. Ya, dia perkenalkan diri. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu kemudian dia akhirnya duduk di situ, dia rasa tidak betah, dia akhirnya turun ke pelabuhan. Saya datang kemudian tidak lama dia muncul. Begitu muncul istri saya bilang begini, hei kau masih hidup? Ya, kita pikir kau sudah mati, kena COVID mungkin kau sudah meninggal. Karena 2018 tidak ada berita sampai hari 2025. Begitu dia datang saudaraku, saya tanya apa tujuanmu datang ke tempat ini? Saya sudah bilang sama kamu bukan? Kalau kamu masih melayani ogah-ogahan, jangan datang ke sini. Saudara yang terkasih. Lalu dia bilang begini, Bapak saya datang ini karena saya mau pergi ke Jawa, mau melayani Tuhan lagi. Saya bilang, kau sudah keliling Indonesia. Ya, saudara, sebab dia pergi pelayanan di Jawa itu bukan 1-2 tahun. Jakarta, saudaraku. Lalu kemudian ke Kalimantan, pulang kembali ke kota Kupang. Ya, saudara, habis ke Sumba, ke Rote lagi. Saya bilang, kau ini ke mana? Tinggal satu yang kau belum pergi, ke sorga dan neraka. Ya saudara, saya bilang saudaraku dalam bincang-bincang saya dengan dia, kamu tidak bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh kalau kamu tidak bertobat sungguh-sungguh. Dia bantah saya, apa? Saya sudah bertobat, saya tidak rokok lagi, saya tidak lagi minum mabok, saya tidak lagi buat dosa ini dan itu. Saya bilang itu pertobatan di luar. Persoalannya kamu belum menyerahkan hidupmu seutuhnya kepada Tuhan, dan itu bukan pertobatan sejati. Pertobatan sejati itu menyerahkan pengharapan kita, sandaran hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Itu pertobatan sejati. Dan kalau kamu melakukan itu, kamu akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak main-main lagi. Amin. Setelah saya bicara begitu, saudara, dia tidak betah. Langsung detik itu juga dia angkat kaki dan dia berangkat. Sampai hari ini tidak ada kabar. Saudara, ada banyak orang Kristen main-main dengan Tuhan. Satu, sederhana, karena kamu tidak mengalami pertobatan sungguh.
Karena itu di momentum yang luar biasa ini, saya ulang lagi, betapa pentingnya orang mengalami yang namanya pertobatan. Pertobatan itu bukan hanya rubah di luar, tapi cara pandang kita tentang Tuhan. Kalau saudara menaruh bahwa Tuhan itu segalanya dalam hidupmu, maka itulah yang sebenarnya disebut pertobatan sejati. Maka pasti ada pengampunan dosa, maka pasti akan ada orang-orang yang terus melayani Tuhan. Karena orang-orang yang bertobat sejati pasti memberi hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ya, kiranya Tuhan berkati kita dengan kebenaran ini. Next minggu depan saya akan berbicara tentang pembenaran, ya. Jadi saudara ingat baik-baik, saya ulang lagi, panggilan keselamatan, lalu kemudian saudara kelahiran baru, lalu kemudian iman, lalu kemudian pertobatan sejati, lalu kemudian nanti kita masuk pada pembenaran. Setelah pembenaran baru pengudusan, lalu baru yang terakhir itu adalah glory atau kemuliaan bagi Tuhan. Nah, itu adalah urut-urutan keselamatan. Oke, kita bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengarkan.